الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Zarrin Jundub bin Junadata wa Abi Abdirrahmani Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsuma kunta wa adbi'in sayyi'atal hasanata tam'uha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadis rawahu Ahmad. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita sudah berada pada tanggal 5 Rajab 1445 Hijrah. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan haram. Bulan haram itu ada 4: Zulkaadah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Akan tetapi tidak ada pula keistimewaan kita beribadah di bulan Rajab. Akan tetapi kita hanya dianjurkan beramal dan beribadah sebanyak-banyaknya di bulan Rajab. Ada satu peristiwa di bulan Rajab itu, yakni peristiwa Isra Mi'raj. Dan bulan Rajab juga dijadikan oleh orang Arab yang berada di sekitarnya. Biasanya mereka adalah berziarah ke Masjidil Haram di bulan Rajab. Sekaligus mereka adalah melaksanakan umrah. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, karena hadis yang tadi kita kutip dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, kunci dunia akhirat. Kita semua sepakat bahwa hidup ini hanya sementara, dan pasti nanti kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah mengutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tujuannya untuk mengajarkan manusia dan memberikan bimbingan agar bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka salah satu kunci agar seseorang itu bisa selamat di dunia dan selamat dia di akhirat adalah ia memiliki kemampuan untuk bisa bersikap terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada dirinya dan kepada sesama makhluk yang ada di sekitarnya. Artinya 3 poin inilah yang menjadi dasar kita berinteraksi dalam kehidupan kita. Kita selalu berinteraksi dengan Allah. Kita selalu berinteraksi dengan diri kita sendiri. Kita selalu berinteraksi dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Karena 3 poin itu merupakan suatu landasan kita di dalam kita berinteraksi. Baiknya kita berinteraksi dengan Allah mencerminkan kita adalah berinteraksi dengan diri sendiri dan berinteraksi dengan orang lain. Akan tetapi bilalah kita
berinteraksi dengan Allah tidak baik, boleh jadi akan mencerminkan kita berinteraksi dengan diri kita dan orang lain juga tidak baik. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, makanya untuk melakukan hal yang seperti itu secara maksimal, maka Rasulullah SAW memberikanlah bimbingan di dalam hadis yang tadi dari Abu Zar Jundub bin Junadah dan juga Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dari Rasulullah SAW beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah perbuatan atau keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Artinya dalam hadis ini ada tiga kunci dunia akhirat yang dituntun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, pesan pertama yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Karena seorang hamba tak kala dia adalah berinteraksi dengan tiga model interaksi yang kita sebutkan tadi, dia dituntut adalah untuk bertakwa kepada Allah. Bentuk takwa itu adalah yang disampaikan oleh seorang tabi'in, namanya adalah Tolah bin Habib. Beliau mengatakan takwa itu adalah engkau melakukan amalan ketaatan kepada Allah berdasarkan panduan daripada Allah dalam rangka mendapatkan pahala dari Allah, dan engkau menjauhi segala maksiat berdasarkan panduan daripada Allah karena takut akan hukumannya dari Allah. Jadi dimanapun kita berada, kita dituntut untuk menjaga takwa kita. Nah, oleh karena itu Nabi memberikan panduan, kalau mau kita sukses dalam berinteraksi dengan Allah, jagalah ketakwaan kita dimanapun kita berada. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik, ada orang yang melakukan perbuatan yang menyimpang, kalau dia diberikan amanah sebagai pejabat kemudian dia menyimpang daripada ketentuannya, berarti dia tidak takut kepada Allah. Dia meyakinkan dirinya bahwasanya Allah tidak melihatnya, padahal Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tahu apa yang kita perbuat, Allah tahu apa yang kita lakukan. Jangankan kita lakukan, rencana yang akan kita lakukan Allah tahu. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, kunci kesuksesan kehidupan yang kedua itu ditunjukkan dan dituntun dan dibimbing kita oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi. Wa adbi sayyi'atal hasanata tam'uha. Iringilah perbuatan buruk itu dengan melakukan kebaikan, niscaya keburukan tadi akan dihapusnya. Dalam artian mengenai kalimat ini ada dua tafsiran yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama adalah maksudnya itu adalah iringi perbuatan maksiat yang kita lakukan itu dengan perbuatan taat, yaitu adalah taubat. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat 11 atau Quran surat Hud ayat yang ke-114, innal hasanati yuzhibanas sayyiati. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu, yakni adalah taubat, menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Bahkan Nabi SAW juga berpesan di dalam sabdanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Artinya seseorang yang bertaubat daripada suatu perbuatan dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa tersebut. Obatnya adalah taubat. Tapi kadang ada orang yang kadang-kadang merasakan dirinya tidak bersalah. Dia sudah melakukan perbuatan yang sebenarnya bersalah dalam kasat mata, sudah dipertontonkan dan lain segala macam, seolah-olah dia tidak bersalah.
Kalaulah ada manusia yang seperti itu, angkuh dan sombong namanya itu. Kalau keangkuhan dan kesombongan itu akan dihancurkan oleh Allah. Fir'aun itu adalah dihancurkan oleh Allah karena kesombongan. Qarun itu dihancurkan oleh Allah karena kesombongan. Jadi kalau manusia sombong juga, dia mengaku dirinya tidak bersalah, sudah melakukan perbuatan yang salah, lantas dia tidak mengaku dia bersalah, manusianya sombong. Tapi ingat, Fir'aun dihancurkan oleh Allah bukan dengan senjata. Qarun dihancurkan oleh Allah bukan dengan senjata. Tapi Fir'aun dihancurkan oleh Allah di puncak kekuasaannya dengan air. Qarun dihancurkan oleh Allah di puncak kekayaannya adalah dibenamkan dirinya bersama hartanya itu ke dalam perut bumi. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Maka makna yang kedua itu adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa abi sayyi'atal hasanata tam'uha. Ketika kita sedang tenggelam dalam perbuatan maksiat dan dosa, salah satu caranya adalah untuk menghapuskan kesalahan dan dosa tersebut adalah melakukan perbuatan yang baik. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian pesan yang ketiga di dalam hadis yang kita kutip tadi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Berinteraksi dengan masyarakat itu dengan akhlak yang baik. Jangan saja berinteraksi dengan masyarakat itu dengan akhlak yang baik hanya ketika membutuhkan. Jangan saja berinteraksi dengan masyarakat itu dengan akhlak yang baik ketika akan pemilu. Jangan saja ketika kita berinteraksi dengan masyarakat itu adalah ketika pilkada. Tapi berinteraksilah dengan masyarakat itu dengan akhlak yang baik. Kenapa demikian? Sebab dinilai berharga oleh masyarakat. Manusia dinilai karena akhlaknya, bukan karena yang lain. Status sosial akan bisa hilang apabila seseorang itu memiliki akhlak yang tercela. Kalau akhlak sudah tercela, orang akan mengecap kita. Tidak selamanya orang akan percaya kepada kita. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.